Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Seneng banget hari ini aku bisa punya kesempatan untuk berbagi firman lagi kepada kalian semua yang antusias untuk belajar apa yang Tuhan mau katakan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, kayak biasa aku pengen ingetin kepada kalian yang mungkin baru first time ikutin video yang ada di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Karena aku akan membagikan renungan setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu pagi, yaitu jam 5 pagi. Nah, aku percaya ini bisa menolong kehidupan kamu, supaya kamu semua bisa semakin tahu apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kalian bisa melakukan hal-hal yang lebih benar lagi di dalam kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, kayak biasa, kita doa terlebih dahulu yuk, sama-sama kita minta pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami percaya hari ini kami masih bisa menghirup udara segar, kami masih bisa melakukan begitu banyak hal, itu semua pasti oleh karena berkat kasih karunia dari Tuhan. Dan saat ini kami mau sungguh-sungguh belajar apa yang Tuhan mau sampaikan. Maka itu biarlah Tuhan yang pakai hamba-Mu ini, agar semua yang keluar dari mulut hati pikirannya bisa berdasarkan daripada Tuhan dan bisa menolong hidup kami semua. Biarlah Tuhan berikan kami telinga seorang murid, telinga seorang hamba, supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan inginkan, dan kami bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang benar secara akurat seperti yang Tuhan mau. Kami minta biarlah Tuhan yang tuntun sepanjang pembelajaran firman kita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke, hari ini kita membahas soal persatuan di dalam Tuhan. Persatuan di dalam Tuhan. Ayat dasarnya aku ambil dari 1 Korintus 1 ayat 10, di mana dikatakan, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu seya sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya hendaklah kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Jadi ternyata Tuhan itu sangat ingin agar anak-anaknya ini dikuasai oleh persatuan dan bukan perpecahan. Perumpamaannya seperti seorang ayah yang baik. Seorang ayah yang baik misalnya punya anak 5, pasti nggak mau kelima anaknya ini berantem satu sama lain. Pasti nggak mau. Betul apa betul? Betul ya? Seorang ayah yang baik pasti pengen anak-anaknya ini saling mengasihi, saling support, hidup rukun. Ada yang namanya unity. Itulah yang diinginkan oleh seorang ayah yang baik. Nah, termasuk Bapa kita di sorga. Tuhan itu pengen agar kita, para manusia ini, hidup dengan yang namanya persatuan, hidup rukun, saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah yang mau kita pelajari hari ini. Nah, ketika saya mendengar kata tentang persatuan ini, saya teringat dengan sekelompok orang dalam Alkitab yang bisa dibilang orangnya itu kurang punya yang namanya persatuan, yaitu orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini terkenal ya, kalau misalnya kita baca Alkitab, terkenal sebagai orang-orang yang suka ditegur oleh Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya orang-orang Farisi ini, awal mula mereka muncul, itu sebenarnya dilatar belakangi oleh motivasi yang sangat amat baik. Karena waktu itu, bangsa Israel mereka hidup dalam dosa, dan oleh karena itu, Tuhan kasih hukuman. Yaitu Tuhan mengizinkan mereka mengalami pembuangan ke Babel. Jadi selama bertahun-tahun, bangsa Israel waktu itu hidupnya nggak enak banget. Anggap aja jadi bangsa yang dijajah lah gitu kan ya. Nah, singkat cerita, oleh karena kejadian itu, ada beberapa orang yang berpikir, oke, kita nggak mau bangsa kita dihukum lagi. Maka itu kita mau mulai hidup benar. Kita mau menjaga ketetapan dan hukum Tuhan. Maka lahirlah orang-orang Farisi. Ini adalah sekelompok orang yang benar-benar mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Jadi motivasi hati di awalnya tuh benar sebenarnya orang Farisi ini. Tapi ternyata di tengah perjalanan, mereka ini hatinya mulai menyeleweng anggapannya. Anggapannya yang tadinya murni mau melayani Tuhan, endingnya jadi malah dikuasai oleh hal-hal yang gak benar, yang akhirnya membuat Tuhan Yesus menegur mereka dengan sangat keras ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya. Maka itu hari ini kita mau belajar 3 hal yang jangan sampai kita tiru dari orang-orang Farisi ini. Karena ini adalah 3 hal yang seringkali mengacaukan persatuan atau menyebabkan perpecahan di dalam hidup manusia. Ada 3, yaitu keegoisan, kesombongan, dan rasa iri hati. Ini adalah 3 hal yang ada di orang Farisi yang sebaiknya kita hindari. Yang pertama, saya membahas soal keegoisan. Keegoisan. Nah, orang Farisi ini ternyata pada zaman itu juga punya namanya keegoisan. Karena pada Matius 23 ayat 14, Tuhan Yesus bilang seperti ini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi Tuhan waktu itu ingetin kepada orang Farisi, kamu gak bisa kayak gini terus.
Karena kamu itu kelihatannya religius, tapi ternyata kamu ini memanfaatkan para janda-janda. Kamu bukannya menolong dan membantu janda-janda, melainkan kamu malah memanfaatkan mereka. Harusnya kamu itu memberikan sumber daya, bukan memperdaya. Harusnya kamu menginspirasi, bukan memanipulasi. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang Farisi waktu itu. Mereka dikuasai oleh keegoisan. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Teman-teman, coba kita tes ya. Kamu lebih senang bergaul sama orang yang murah hati atau yang egois? Contohnya, kalau misalnya kamu punya teman kamu ini anggapannya ketika makan sama kamu nggak pernah mau bayar, maunya dibayarin. Seneng nggak punya teman kayak gitu? Atau mungkin contoh lain, kamu punya pasangan, dan pasangan kamu ini tuh ketika kamu ulang tahun, kamu nggak pernah dikasih kado. Tapi pas dianya yang ulang tahun, dia maksa kamu harus kasih kado, dan kadonya harus kado mahal lagi. Seneng nggak punya pasangan kayak gitu? Nggak ya? Kita nggak suka sama orang egois. Kita lebih suka sama orang yang murah hati. Bahkan sebelum kita berbuat baik, orang itu udah terlebih dahulu mau berbuat baik. Nah, kita kan lebih suka sama orang seperti itu kan? Nah, maka itu marilah kita juga menjadi seorang yang seperti itu. Marilah kita juga jadi orang yang murah hati dan bukan orang yang egois. Kalau misalnya kita egois, dijamin hubungan kamu dengan sama pasti nggak akan berjalan dengan baik. Kalau kamu pengen hubungan dengan sesama kamu berjalan dengan baik, maka mulailah jadi orang yang murah hati dan bukan egois. Jadilah pribadi yang mau memberi, mau melayani, mengambil inisiatif untuk menolong orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah jangan sampai kita sombong seperti orang Farisi. Jangan sampai kita sombong seperti orang Farisi. Karena waktu itu kalau misalnya kita baca Alkitab pada Lukas 18, Tuhan Yesus lagi mau mengajar kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Di mana Tuhan Yesus kasih cerita seperti ini. Pada suatu ketika, ada dua orang yang datang ke bait Allah. Satu seorang Farisi, sedangkan yang satu lagi adalah seorang pemungut cukai, seorang yang terkenal berdosa. Si orang Farisi ini ketika berdoa di bait Allah, dia bilang seperti ini, Tuhan, terima kasih karena aku beda dari yang lain. Aku bukan seorang penjinah, aku bukan seorang perampok, aku bukan orang lalim, aku beda dengan pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu dan aku juga mengembalikan persepuluhan ke rumah ibadah. Sedangkan si pemungut cukai ini dia berdiri jauh-jauh dan dia pukul dada dia bilang, Tuhan, have mercy on me. Tuhan, milikilah belas kasihan buat orang berdosa seperti aku. Dan Tuhan Yesus mengatakan di antara kedua orang ini, yang dibenarkan adalah si pemungut cukai, sedangkan si orang Farisi tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi di sini Tuhan Yesus lagi ngajarin pada setiap dari kita untuk jangan sampai dikuasai oleh yang namanya kesombongan. Orang yang sombong ciri-cirinya, dia menganggap diri hebat, dan dia melihat orang lain di sekitarnya sebagai orang yang lebih rendah dibandingkan dia. Nah, ini ngaco, ini salah. Jangan sampai kita seperti itu. Ingat teman-teman, you cannot add value to people until you value people. Kamu nggak bisa memberikan nilai yang baik kepada sesama sebelum kamu melihat orang lain bernilai. Kamu harus memandang orang lain dengan cara pandang yang benar. Karena cara pandangmu terhadap sesama itu akan menentukan bagaimana kamu berkata-kata dan bertindak kepada orang itu. Dan kalau misalnya cara kita berkata-kata dan bertindak itu nggak benar, dikuasai kesombongan, orang lain pasti nggak akan senang bergaul sama kita. Coba deh, kamu emang senang ketemu orang sombong? Nggak senang kan? Kita sukanya sama orang rendah hati. Maka itu marilah kita juga jadi orang yang rendah hati, supaya otomatis hubungan kita dengan sesama juga jauh lebih baik. Akan ada yang namanya persatuan. Kalau misalnya ada kesombongan, perpecahan, tapi kalau ada kerendahan hati, di situ pasti ada yang namanya persatuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari adalah jangan sampai kita iri hati seperti orang Farisi. Jangan sampai kita iri hati seperti orang Farisi. Karena pada Matius 27 ayat 18, waktu itu dikatakan bahwa Pilatus tahu bahwa orang para Farisi menyerahkan Yesus karena dengki. Bahasa Inggrisnya adalah karena envy atau iri hati. Nah, ini benar banget. Karena di teks lain kita menemukan bagaimana waktu itu orang-orang Farisi memutuskan untuk membunuh Yesus. Karena mereka lihat banyak orang lebih suka sama pengajaran Yesus dibandingkan pengajaran mereka. Mereka iri hati. Dan itulah yang membuat mereka nggak bisa punya persatuan, melainkan mereka malah terdorong untuk melakukan kejahatan. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan kepentingan diri sendiri, di situ ada yang namanya kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi hati-hati sama yang namanya iri hati. Kita bisa melihat bagaimana orang Farisi mencoba membunuh Yesus karena iri hati. Raja Saul mencoba untuk membunuh Daud karena iri hati.
Kain bunuh Habel karena terdorong rasa iri hati. Karena Kain melihat bagaimana persembahan Habel disukai Tuhan, sedangkan persembahan dia tidak. Seharusnya Kain itu bukan iri hati dan membunuh Habel. Harusnya yang Kain lakukan adalah evaluasi diri. Kenapa ya persembahan Habel disukai Tuhan, aku enggak? Kan harusnya gitu. Dia mengoreksi diri harusnya. Tapi ternyata yang dia lakukan bukan seperti itu. Melainkan yang dia lakukan malah melakukan kejahatan oleh karena dikuasai oleh iri hati. Maka itu hati-hati, jangan sampai dikuasai oleh iri hati. Itu akan menghancurkan persatuan. Kalau misalnya kamu pengen ada persatuan, jangan biarkan diri kamu dikuasai oleh iri hati. Ada amin teman-teman? Ada amin ya, aku percaya. Yuk kita lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya ya teman-teman. Aku pengen ingetin pada setiap dari kita bahwa Tuhan itu pengen kita bersatu dengan cara kita punya tujuan yang sama. Yaitu apa? Mengasihi satu sama lain dan mengasihi Tuhan. Ya kan, itu kan perintah pertama dan kedua dari Tuhan yang terpenting kan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu yang Tuhan pengen. Dan itulah yang Tuhan pengen untuk kita terapkan di dalam kehidupan antar gereja. Kenapa saya mengatakan ini? Karena banyak gereja hari ini mereka itu malah anggap aja saling bersaing sama gereja satu sama lain. Saling menggosipi gereja lain, saling menghina gereja lain, saling ngatain gereja lain, menganggap gerejanya lebih benar, gereja lain kurang benar. Nah, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan pengen sesama gereja itu harusnya saling support, saling mendukung. Memang ada perbedaan. Mungkin ada yang kalau misalnya nyanyi lagunya tuh yang lebih ngebeat, ada yang mungkin pakai himna-himna. Harusnya it's okay, nggak apa-apa, cuman beda style doang, nggak apa-apa harusnya. Atau mungkin ada yang mungkin kalau pakai pakaian itu pendetanya harus pakai jas. Kalau misalnya di tempat lain pendetanya bisa pakainya macam-macam gitu ya. Anggap aja mungkin pakai seperti jaket bomber seperti itu. Harusnya kan nggak masalah. Tapi banyak orang yang hari ini malah mempermasalahkan hal-hal minor seperti itu. Padahal kan Tuhan pengen untuk kita saling mengasihi meskipun ada yang namanya perbedaan style. Kalau misalnya perbedaannya dalam hal kebenaran, nah itu baru nggak boleh ya. Misalnya ada semacam gereja atau sebuah institusi yang mengatakan dirinya gereja, tapi ngajarinnya bukan nyembah Tuhan Yesus, tapi nyembah setan. Nah itu kan sesat. Nah itu jangan kita support. Atau mungkin mereka mengatakan, oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia biasa. Nah itu juga salah, itu sesat. Nah kalau seperti itu ya kita sebaiknya jangan ikut-ikutin gitu ya. Anggapnya harus kita tentang ajaran salah seperti itu. Tapi kalau misalnya cuma beda style, itu harusnya nggak masalah. Gereja antar sinode harusnya saling support. Kalau misalnya dasar-dasar kekristenannya itu sama-sama benar, ya no problemo harusnya. Sama kayak pertandingan sepak bola deh teman-teman. Misalnya di pertandingan sepak bola itu kan setiap orang itu sebenarnya beda-beda. Contohnya ya, misalnya di sebuah tim sepak bola, kita sebut aja Barcelona. Itu kan orang-orangnya dari negeri yang berbeda-beda, rasnya berbeda-beda kan. Dan mereka juga punya posisi berbeda-beda. Ada kiper, pemain belakang, pemain depan, gelandang tengah, dan yang lain-lain. Tapi meskipun mereka itu berbeda-beda, nggak sama persis, mereka saling support, punya tujuan yang sama apa? Membobol gawang lawan dan juga menjaga gawang sendiri, ya kan? Mereka itu bergerak bersama-sama saling support karena punya tujuan yang sama. Nah, harusnya sama dalam hidup kita. Ya, sesama gereja, ingat, kita punya tujuan yang sama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka itu marilah kita saling support. Ada amin ya teman-teman. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Aku pengen kasih sedikit ilustrasi yang aku suka banget. Yang pertama aku pengen bahas soal penguin ya. Penguin ini salah satu hewan kesukaan aku. Dan menariknya seperti ini. Penguin meskipun mereka tinggal mungkin di kutub utara, di tempat yang dingin, mereka itu kalau misalnya melewati musim yang dinginnya itu ekstrim, anggapnya di kutub utara kan dingin, tapi ada musim-musim di mana dinginnya itu lebih ekstrim dari biasa. Dan penguin itu nggak bisa survive, nggak bisa bertahan hidup melewati musim itu kalau misalnya sendirian. Saking dinginnya, penguin aja nggak tahan. Makanya ketika melewati musim yang ekstrim itu, para penguin akan berkumpul. Mereka bakal dempet-dempetan, puluhan bahkan ratusan penguin bakal dempet-dempetan dengan tujuan untuk menghangatkan satu sama lain supaya mereka bisa survive menghadapi musim ekstrim itu. Kalau ada penguin yang nggak mau bareng-bareng, pengen sendirian, dia keluyuran sendiri, dijamin meninggal melewati musim ekstrim itu. Jadi kalau misalnya mereka mau survive, mereka harus bersatu, menghangatkan satu sama lain. Contoh lain lagi, yang ini adalah gambar dari pohon redwood tree, pohon redwood yang ada di California. Yang menariknya, pohon redwood ini tinggi sekali, bisa 100 meter, tapi akarnya nggak terlalu tinggi, paling hanya 2 meter.
Jadi orang-orang tuh bingung, kok bisa ya akarnya hanya 2 meter tapi menopang pohon yang sangat tinggi yaitu 100 meter. Apa kuncinya? Dan ternyata setelah dicari tahu, akar dari pohon redwood di dalam tanah itu saling bergandengan antara satu pohon redwood dengan pohon redwood lainnya. Jadi anggapannya kalau misalnya ada 50 pohon redwood di sebuah hutan, itu mereka semua saling bergandengan. Jadi ketika ada angin kencang yang datang menyerang satu pohon, sebenarnya angin kencang itu bukan hanya sedang menyerang satu pohon, melainkan sedang menyerang 50 pohon yang ada di dalam hutan tersebut. Karena mereka saling bergandengan. Itulah yang membuat mereka strong, itulah yang membuat mereka kuat. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita pengen lebih strong di dalam hidup, maka harus ada yang namanya persatuan, bukan perpecahan. Ada amin, teman-teman. Dan saya ingin mengingatkan juga ya, meskipun persatuan penting, kita harus bersatunya untuk hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang salah. Karena ada beberapa orang, mereka mungkin bersatu sih bersatu, tapi bersatunya untuk hal-hal yang salah. Nah, aku mau kasih sedikit ilustrasi dulu dari Kejadian 11. Ada yang namanya Menara Babel waktu itu, teman-teman. Jadi, waktu itu, orang-orang atau manusia, mereka itu bahasanya sama, cuma satu bahasa. Dan mereka waktu itu bersekongkol, mereka bilang, ayo kita dirikan sebuah kota dengan menaranya yang menjulang sampai ke atas langit. Dan marilah kita mencari nama bagi diri kita sendiri, supaya kita semua nggak tercerai belai seperti itu. Tapi habis itu Tuhan bilang, Tuhan datang dan Tuhan itu melakukan semacam pengacauan ke dalam bahasa mereka, sehingga mereka yang tadinya bahasanya satu, jadi bahasanya beda-beda. Mereka saling nggak bisa mengerti dan akhirnya mereka tercerai-berai ke seluruh dunia dan akhirnya Menara Babel ini nggak jadi. Jadi kenapa waktu itu Tuhan mengacaukan bahasa mereka? Jawabannya adalah karena mereka bersatu, tapi mereka bersatu untuk tujuan yang salah, yaitu untuk memegahkan diri sendiri, memuliakan dirinya sendiri, dan bukan memuliakan Tuhan. Ini semua didorong oleh kesombongan, makanya Tuhan gak suka. Dan Tuhan mengacaukan apa yang mereka rencanakan waktu itu. Nah, di sini kita belajar. Jangan sampai kita bersatu, tapi bersatunya untuk sesuatu yang salah. Karena kan ada orang-orang yang bersatu, tapi bersatunya buat ngegosip, ngomongin kejelekan orang lain. Nah, itu kan ngaco, salah ya. Jangan sampai kita bersatu untuk ngegosip. Contoh lain lagi. Banyak juga cowok-cowok yang suka bersatu, ngumpul ngomonginnya pornografi. Nah, itu kan juga salah. Atau mungkin punya yang namanya grup WhatsApp, tapi di dalam grup WhatsApp itu membagikan video-video nggak bener. Bersatu sih, tapi bersatu untuk sesuatu yang ngaco. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Tuhan pengen kita bersatunya untuk melakukan apa yang benar, bukan melakukan dosa. Oke, teman-teman ingat ya, marilah kita bersatu untuk melakukan apa yang benar. Ada sebuah ayat yang aku suka banget dari Rasul Paulus. Beliau mengatakan pada Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita punya banyak anggota. Tapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Di ayat lain di 1 Korintus, Rasul Paulus ada bilang, bagaimana mungkin mata mengatakan bahwa dia nggak butuh tangan? Bagaimana mungkin kepala mengatakan dia nggak butuh kaki? Karena setiap bagian tubuh kita punya perannya masing-masing, punya partnya masing-masing. Ya kan? Kamu mau nggak punya mata tapi nggak punya tangan? Mau? Atau punya tangan tapi nggak punya mata? Mau? Nggak mau. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh mata, kita butuh tangan, kita butuh hidung, butuh telinga, butuh mulut, butuh kaki. Semua bagian tubuh kita itu punya perannya masing-masing. Makanya kita menghargai semuanya. Dan begitu pula dengan kehidupan kita. Tuhan mengatakan bahwa kita ini sebenarnya adalah tubuh Kristus. Ya kan, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Setiap orang punya perannya masing-masing. Maka itu nggak usah membandingkan, dan jangan iri hati, dan jangan sombong. Kita harus hargai diri, dan juga hargai orang lain yang ada di sekitar kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, aku kasih ilustrasi seperti ini. Di dalam sebuah pertandingan sepak bola, tim sepak bola itu kan punya perannya masing-masing ya. Ada striker, ada pemain belakang, ada kiper. Kalau misalnya nih, strikernya songong, dia bilang aku nggak butuh kiper, apa yang bakal terjadi? Mungkin dia bisa cetak angka, tapi gawangnya pasti akan dicetak juga oleh musuh dengan sangat mudah. Kenapa? Nggak ada yang jagain, nggak ada kiper. Contoh lain, misalnya kipernya yang songong, kipernya bilang, aku nggak butuh striker, aku jago. Ya mungkin dia bisa menjaga gawang, tapi timnya nggak akan ada yang mencetak angka kalau nggak ada pemain depan. Jadi striker butuh kiper, kiper butuh striker. Setiap bagian di dalam tim tersebut, di dalam kesebelasan sepak bola ini, mereka butuh satu sama lain, harus saling support supaya mereka bisa memenangkan pertandingan. Contoh lain lagi ya, misalnya di dalam gereja, pendeta sehebat apapun,
Mau dia khotbah orang-orang banyak yang sembuh pun, orang-orang mungkin pada rebah semua, dia tetap butuh sebuah tim. Dia nggak bisa one man show, ya kan? Pendeta mungkin bisa khotbah, tapi siapa yang akan jaga anak-anak sekolah minggu? Harus ada guru sekolah minggu. Siapa yang akan menjaga keamanan di luar? Butuh security. Siapa yang membersihkan WC? Butuh cleaning service. Siapa yang mengarahkan para jemaat untuk mendapatkan tempat duduk yang baik? Ada usher. Dan juga ada bagian-bagian lain, ada worship leader, pemain musik, dan sebagainya. Intinya kalau misalnya ibadah gereja aja mau berjalan dengan baik, nggak bisa one man show. Butuh sebuah tim yang baik. Maka itu ingat, di dalam hidup ini jangan pernah sombong dan merasa diri itu bisa sendirian. Nggak bisa. Kita nggak bisa one man show. We need one another. Kita butuh satu sama lain. Amin. Teman-teman, aku pengen tutup dengan satu cerita terakhir yang menurut aku menarik banget di dalam Alkitab. Yaitu kisah dari Musa pada Keluaran 18. Musa ini, waktu itu dia memimpin bangsa Israel yang jumlah orangnya itu banyak banget. 3-5 juta. Banyak sekali orang-orang Israelnya. Dan setiap kali ada masalah, mereka bawa masalahnya kepada Musa. Nah, oleh sebab ini, Musa ini bisa dibilang keteteran. Ya kan? Iyalah, 3-5 juta pada datangnya ke Musa. Bayangin, kalau misalnya ada yang punya masalah mau konseling ke sama Musa, mereka ambil karcis undian ya misalnya. Sorry, bukan karcis undian, tapi misalnya karcis buat ngantri ya anggapannya. Pas diambil, mungkin mereka dapatnya 100.521. Ya kan, mungkin seperti itu kan antriannya. Ya kan, mau tahun depan belum tentu dapat juga. Karena banyak banget yang datang ke Musa. Akhirnya ya Musa capek dan juga bangsa Israel nggak bisa terlayani dengan baik. Maka itu mertua dari Musa, yaitu Yitro, dia sadar. Dia bilang ke Musa, Musa, kamu nggak bisa kayak gini terus. Kamu harus bikin sebuah tim. Carilah orang-orang yang takut akan Tuhan dan juga pekerjaan yang baik. Cari mereka, jadikan mereka leaders, jadikan mereka pemimpin. Ada pemimpin 1000, pemimpin 500, 1150 dan 10. Itu yang dia kasih tahu oleh Yitro. Dan singkat cerita Musa melihat ini baik. Akhirnya dia menerapkannya sehingga ada pemimpin-pemimpin di bawah Musa. Musa jadi punya sebuah tim, dia nggak sendirian lagi. Akhirnya kalau misalnya masalah kecil dibawa ke pemimpin-pemimpin di bawahnya. Kalau masalah yang besar banget baru dibawa ke Musa. Akhirnya pelayanannya bisa dijalani dengan jauh lebih baik. Nah, begitu pula seharusnya di dalam kehidupan kita. Ingat, kita nggak bisa one man show. Kita butuh satu sama lain. Aku membutuhkan kamu, kamu membutuhkan aku. Kita membutuh satu sama lain. Supaya kita bisa lebih efektif dalam kehidupan kita. Kasih contoh pengalaman dari kehidupan aku, teman-teman. Aku bikin sebuah media sosial namanya Grace Depth, di mana di sana aku membagikan renungan. Dulu sama 2 tahun, teman-teman. Itu renungan aku tulis sendiri setiap hari. Konten sosial media aku bikin setiap hari sendiri. Balesin konseling, balesin orang-orang yang bertanya, itu setiap hari aku bales semuanya selama 2 tahun. Capek nggak? Capek banget ya kan? Banyak banget yang datang kan? Jadinya aku nggak bisa melakukan hal-hal lain. Udah habis waktunya untuk melakukan ini setiap hari. Tapi pada suatu hari Tuhan kasih hikmat, Revi, you cannot do this alone. Kamu gak bisa sendirian. Kamu harus bangun sebuah tim. Dan singkat cerita ya, aku doa, minta arahan dari Tuhan, siapa yang bisa jadi tim membernya, mulai cari, mulai ngobrol, ketemu sama orang. Dan singkat cerita, hari ini puji Tuhan, udah ada tim member yang membantu pelayanan ini. Makanya sekarang kita ada webinar, ada teman aku namanya Jocelyn yang bantu. Renungan, ada teman aku namanya Kak Yonatan yang bikin renungan. Kalau misalnya konten di sosial media, Instagram ada Elton yang bikin. Yang namanya konseling, balesin orang-orang yang chat atau prayer request, ada Wendy. Jadi anggapannya masing-masing punya bagiannya sendiri. Ada Joshua juga yang ngurusin live group sekarang. Dan juga ada teman-teman lainnya. Intinya apa? Intinya aku sadar aku nggak bisa sendirian. Aku butuh pertolongan orang lain supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik dan lebih efektif. Nah, sama halnya dalam hidup kamu. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa hidup sendirian. Nggak bisa. Kamu butuh yang namanya teamwork. Kamu butuh satu sama lain. Ingat bahwa yang Tuhan pengen adalah untuk kita punya yang namanya persatuan. Makanya ketika Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan bilang gak baik manusia sendirian. Dia menciptakan Hawa sebagai penolong buat dia, supaya dia bisa lebih efektif lagi melayani Tuhan. Nah, sama halnya dalam kehidupanku dan di dalam kehidupanmu. Ingat, kita adalah makhluk sosial. Kita butuh satu sama lain. Tuhan mendesain kita dengan kelebihan dan kekurangan supaya kita bisa saling melengkapi. Amin. Mari kita tutup dan doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Kau telah mengajarkan kami soal persatuan. Dan kami berdoa agar ini bisa sesuatu yang sungguh-sungguh kami pegang dalam hidup kami. Kami bisa menjadi orang-orang yang mau punya hubungan yang baik dengan sama, mau mensupport satu sama lain. Gak sombong, gak egois, gak iri hati, melainkan bisa dikuasai oleh kasih kemanapun kami melangkah. Tuhan, tolong bantu kami
supaya kami bukan hanya tahu informasi yang benar ini, melainkan ada transformasi yang baik yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Kaulah Tuhan yang akan terus menggunakan hidup kami untuk hal-hal baik. Kami percaya Kaulah Tuhan yang terus menyertai kami dan setia, nggak pernah meninggalkan, nggak pernah membiarkan. Maka itu kami bersyukur, kami memiliki Tuhan yang hebat seperti Engkau. Thank you Jesus, you are so good, you are wonderful, you are always more than enough. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan, Amin. God bless you and Jesus loves you. Dan teman-teman semuanya, buat kalian yang belum subscribe, sekali lagi aku pengen ingetin, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng, karena akan ada renungan baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5 pagi. Aku percaya it's gonna be a blessing for all of you. Dan juga buat teman-teman yang mungkin suka membaca, kalian bisa cek buku rohaniku. Ada Jujur Sama Tuhan, My Dearest Friend, Grow in Love, Single Searching for Love, When God Calls You, dan buku-buku lainnya. Kalian bisa cek dengan cara masuk ke dalam Shopee, search aja tokogracety.id, atau search aja namaku Revi Halim atau judul bukunya. Kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Semoga buku-buku itu bisa menjadi berkat buat kamu, atau bisa menjadi gift yang baik juga buat keluarga atau teman-teman kamu. Oke, itu aja info dari aku. Jangan lupa semangat terus dalam Tuhan. Tuhan mengasihimu, maka itu marilah kita mengasihi Tuhan balik. God bless you, dan maju terus dalam Tuhan.